Februari 2016. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, Suandika sedang mengendarai motor di kawasan Danau Sunter menuju Mall Arta Gading. Saat berhenti di lampu lalu lintas, Suandika mendengar suara jeritan dari arah belakang. Terlihat dua sepeda motor terjatuh dan ada aksi kekerasan di mana dua orang pria sebagai pelaku memperebutkan tas dengan sepasang kekasih sebagai korban. Suandika langsung memarkirkan motornya, kemudian lari ke belakang untuk menggagalkan begal tersebut. Sayangnya, Suandika salah sasaran. Justru laki-laki pacar korban yang dijatuhkan Suandika. Kemudian, polisi datang dan memisahkan Suandika dengan pacar korban. Korban justru mengatakan Suandika sebagai pelaku dan bagian dari komplotan begal tersebut. Akhirnya, Suandika diringkus bersama salah satu pelaku yang tertangkap karena pelaku lainnya kabur dan keduanya dibawa ke Polsek Tanjung Priuk. Bagaimana kisah selanjutnya? Selamat datang di acara podcast Hoti. Mari ngeteh sembari diskusi bersama saya Hot Mas Sitompul. Kali ini kita kembali kedatangan tamu istimewa, klien LBH Mawar Saron bernama Suandika Kalu Sangaji bin Soekarno. Nama yang cukup berwibawa nih. Ya, Suandika, saya panggil Suandika aja dulu ya. Sebelum kita mulai bertanya, berdiskusi, yuk kita ngeteh dulu. Mari Pak. Mantap ya tehnya ya. Oke, Suandika, sebelum kita ngobrol panjang lebar, kan dulu pernah dibantu sama LBH ya, dalam peristiwanya. Sering datang kemari atau setelah lepas kemari ya? Oh iya, sering. Sekarang trauma nggak kemari? Apa perasaannya lihat ini lagi? Gimana itu? Ya, kalau kemari itu kan pasti ada memori-memori ya. Ya. Ada kenangan-kenangan yang memang kurang bagus. Tapi yang saya suka itu di sini semuanya welcome. Di sini orang-orangnya humble. Jadi untuk datang ke sini ya sebenarnya nggak kapok juga sih. Ya. Tapi ya tidak dalam makna yang negatif ya Pak ya. Jangan terulang lagi ya. Iya betul. Sebetulnya kan dari pengamatan saya, Suandika ini nggak jahat, cuma nasibnya aja. Bisa dibilang nasib lah. Ayo deh, kita cerita apa sih yang terjadi, bagaimana sampai LBH turun tangan. Peristiwa apa yang Suandika alami dulu itu? Ya. Tahunnya aja, dimulai tahun berapa itu? Ya, jadi waktu itu di bulan Februari 2016, di penghujung bulan sekitar tanggal 27 Februari, itu saya berencana dari rumah sepulang dari kuliah mau ke Mall Arta Gading. Tujuan saya mau ketemu dengan teman saya karena pada hari Jumatnya saya sudah janjian. Saya ke sana naik motor sendiri lewat Danau Sunter tuh Pak. Oh, deket sini dong. Oh iya ya. Betul, benar. Tadi saya kesini juga lewat situ Pak. Iya. Teringat lagi ya. Iya. Jadi terus? Ya, jadi saya berhenti di lampu merah karena memang lampu lagi merah tuh Pak. Tiba-tiba pas saya lagi nunggu lampu merah tuh, saya dengar ada
suara wanita nih Pak, teriak, "Jambret, jambret." Saya cari itu suaranya. Itu sekitar jam berapa ya? Itu kurang lebih sekitar jam 8 lebih lah. Oh, sudah gelap juga dong. Sudah Pak. Iya. Ya. Jadi pada saat ada yang teriak jambret, jambret, saya cari nengok kiri kanan nggak ada. Tiba-tiba saya nengok ke belakang tuh ada yang lagi rebutan tas tuh. Ada wanita sama pria lagi rebutan tas. Wah, jangan ini nih. Saya langsung standarin motor, saya langsung menuju ke orang itu. Saya mau tangkap yang laki-laki itu, nggak dapet. Terus yang narik tas itu. Betul. Nah, si wanita itu masih ngejar yang tadi. Saya lihat di belakangnya ada laki-laki lagi megang semacam pistol, Pak. Saya pikir, wah ini temennya nih. Saya langsung bekep aja. Kamu nekat juga nih, udah lihat orang bawa senjata api itu. Karena saya ingat Pak, sebelum saya sampai di lampu merah, saya lihat ada mobil polisi di belakang. Saudara sendiri kerja apa, Suandi? Saya waktu itu jadi security Pak. Oh, naluri security juga mungkin ya. Betul. Jadi pada saat saya dekap orang itu, dia langsung bilang, "Awas lu, minggir lu. Kalau enggak gue tembak lu." Wah, saya semakin yakin Pak. Kalau polisi kan nggak mungkin bilang begitu Pak. Iya. Saya makin yakin jangan ini komplotannya nih. Akhirnya karena saya ingat di belakang tuh ada mobil polisi, dia pasti bakal bantuin kalau ada seperti ini. Saya tetap dekep dia sampai jatuh Pak. Berdua jatuh. Berdua jatuh. Jadi pas saya jatuh saya dipukul-pukulin. Untungnya saya masih pakai helm tuh Pak. Dipukulin. Ya, dipukulin berasa Pak. Sama maksudnya sama orang itu. Sama orang yang saya bekep itu. Dipukulin sampai akhirnya sendiri 1 lawan 1. 1 lawan 1 Pak. Iya. Sampai akhirnya ada yang tepuk pundak saya. Saya pikir, oh berarti udah kondusif nih. Saya bangun, saya lihat benar ada polisi. Dipisahin. Nah pas kita berdua sama-sama bangun, orang yang tadi pegang senjata itu, dia langsung bilang gini Pak, "Itu Pak, jambretnya, tangkap Pak. Ini Pak, senjatanya udah saya pegang." Wah, saya bingung dong Pak. Saya bingung, loh kok begini? Itu Pak jambretnya, dia yang pegang senjata, saya bilang gitu. "Enggak Pak, ini Pak, senjatanya dia Pak, udah saya pegang." Saya bingung tuh, langsung polisinya karena memang lebih percaya sama dia mungkin, saya akhirnya ditangkap tuh, diborgol. Saya mikirnya, ya udah deh ikutin dulu aja, karena kan memang saya tidak merasa bersalah. Sampai saya bilang, "Pak, saya security Pak, saya mau nolongin orang." Saya bilang gitu kan. Terus pada saat itu ternyata yang tadi rebutan tas ketangkep Pak. Ketangkep tuh. Masih ada di tempat. Ya akhirnya digiring tuh, ketangkep. Yang satu lagi? Nah yang satu lagi saya juga nggak lihat tuh Pak. Pokok tinggal 1 ketangkep. Tinggal 1 ketangkep. Akhirnya kita dibawa ke dalam mobil. Termasuk yang pegang senjata api tadi, dalam tanda kutip senjata api. Oh yang saya bekep. Yang saya bekep nggak ditangkep Pak. Dilepas? Ya maksudnya tapi nggak diborgol loh. Ya dibiarkan gitu aja. Terus saya dan si jambret itu dibawa ke dalam mobil. Saya langsung bingung tuh mikir, kenapa saya ditangkap juga ya. Terus saya tanya tuh sama si yang ditangkap tadi tuh, "Lu ngapain sih jambret-jambret?" Saya bilang gitu Pak, kayak gak ada kerjaan aja. Terus dia kayak orang bingung Pak. Dan saya nyium tuh bau alkohol dari situ. Terus? Saya lihat jam, oh sekitar jam 8:30 itu Pak. Saya pikirnya, oh mungkin masih ada waktu lah kalau saya ikutin ke kantor polisi. Saya masih ada waktu buat ketemu sama teman saya nih. Takutnya teman saya nungguin nih Pak gitu. Oh yang janjian mau datang itu. Iya. Nggak lama Pak. Akhirnya kita dikeluarin dari mobil. Masih di seater situ ya. Terus di kantor polisi dong? Enggak? Belum sampai ke kantor polisi. Di tengah jalan? Belum dibawa kemana-mana. Itu baru masih di situ juga? Masih dibawa, dimasukkan ke dalam mobil. Tapi mobilnya nggak jalan. Terus kita disuruh keluar. Nah di luar itu kita ditanya-tanya, "Kamu jambret ya?" "Bukan Pak, saya security." "Kalau nggak percaya lihat aja di dompet saya. Kebetulan ada kartu KTA saya, kartu tanda anggota saya sebagai seorang security." Motor Anda ada di situ kan? Betul. Motor saya waktu itu Supra X.
Ada di situ saya standarin. Oke, terus? Ya, pada saat itu ditanya, kamu jamret ya? Bukan, saya bilang, saya security. Kalau nggak percaya, cek dompet saya. Di situ ada KTP saya, di situ ada kartu anggota saya. Cek. Terus itu dalam keadaan terborgol tuh Pak ya. Terus yang si jamret tadi juga ditanya. Si jamret ini lucu-lucu juga. Si jamret itu di borgol juga? Di borgol juga. Cuma saya ditambahin Pak. Kalau borgol kan borgol besi tuh. Saya ditambahin pakai kabel tis. Jarinya begini. Jadi saya benar-benar nggak bisa gerak tuh Pak. Saya dalam hati, ini kenapa sih takut saya kabur? Padahal saya nggak ada niat kabur. Sekarang Pak. aja kamu ketawa. Kemarin nangis-nangis lo ditahan. Iya. Saya padahal nggak ada niat kabur. Saya niatnya tuh benar-benar mau ngikutin nih prosedurnya nih gitu loh. Saya jadi saksi nih. Akhirnya udah dari situ. Udah bilang nggak sama polisi, Pak kenapa jadi saya di borgol? Iya, saya tanya, Pak kenapa nih ditambahin? Udah kamu diam aja gitu dibilangnya. Nggak pakai gitu, nggak. belum. Enggak. Terus akhirnya masuk tuh Pak ke dalam mobil. Dimasukin lagi ke dalam mobil. Terus kita dibawa jalan. Sepanjang jalan ditanya, kamu ngaku aja, kamu begal kan? Jangan-jangan kamu yang begal di sana nih. Dia sebutin di mana, saya lupa tuh. Bukan Pak, saya security Pak. Saya berkali-kali saya bilang, saya itu security. Saya itu mau nolong orang, saya bilang gitu. Terus dibawa deh. Terus lo sebelum itu si jamret ini juga ditanya kan, kamu jamret di mana aja gitu kan? Diam aja, dia ditanya diam aja Pak. Saya di situ kesel, maksudnya kalau memang ini kan saya salah nih Pak, maksudnya dia salah tangkap. Saya bukan temannya dia nih. Iya. Ngomong dong kalau saya tuh nggak kenal gitu. Saya di situ kesel, saya teriak, lu ngomong dong, jangan diam aja. Nah si polisi itu mungkin nyangkanya saya mengintimidasi si jamret itu gitu. Terus tiba-tiba berhenti di suatu tempat. Si jamret ini ditutup Pak matanya Pak, pakai lakban. Saya pikir dia doang, saya juga Pak. Saya juga Pak, saya ditutup pakai lakban. Udah tuh nggak bisa ngeliat apa-apa. Dalam keadaan tangan diborgol. Tangan diborgol terus dikeluarin. Nah pada saat itulah baru Pak, saya ditendang, saya diinjek, dilucuti segala macam. Cuma ya karena memang di mobil, di luar kan dikeluarin di jalan. Nggak tahu Pak, karena udah gitu. Ketutup. Ya, saya nggak tahu itu di mana. Saya nggak tahu di situ ada siapa aja. Yang jelas pada saat itu setelah mata saya ditutup, saya ditendang, saya diinjek, saya dilucuti semuanya, disuruh ngaku. Sampai saya teriak berkali-kali, saya security. Tetap nggak ngaku ya? Ya kan bukan saya pelakunya Pak. Iya tetap nggak aduh digebukin ngaku aja enggak ya? Oh enggak Pak, enggak. Saya tetap bilang saya ini security. Udah tuh Pak, diinjek aduh udah nggak tahu lagi deh. Terus tiba-tiba setelah udah selesai gitu ada yang datang bisik-bisik Pak. Kamu benar security? Betul Pak. Kalau nggak percaya di dompet saya kan ada kartu anggotanya. Ini motor tinggal dong. Wah itu udah nggak tahu lagi Pak, udah nggak pikir lah saya. Saya bilang betul Pak, ini saya security, saya punya KTP, saya ada kartu anggotanya, Bapak silakan dicek. Kalau perlu telepon komandan saya. Saya bilang gitu. Ya udah bener ya, kalau kamu bener security dan bukan jamret, saya bantuin. Tapi saya nggak tahu siapa yang ngomong tuh Pak. Iya. Karena mata saya masih ditutup. Iya. Akhirnya udah selesai, saya disuruh pakai celana lagi dalam keadaan keborgol. Saya suruh pakai celana lagi, masuk lagi ke mobil, dibuka. Terus tiba-tiba ada yang datang. Seragamnya polisi. Sambil bawa senjata yang tadi saya lihat dipegang sama yang kamu bekap yang saya bekap itu. Ini punya kamu ya? Dia bilang gitu. Bukan Pak. Ngaku aja kamu. Bukan Pak. Terus kalau saya bilang kalau nggak percaya Bapak cek aja di situ ada nggak sidik jari saya. Wah itu Pak, saya langsung sama oknum itu dihajar Pak. Pakai itunya. Di sini saya nih, sini sama sini saya kerasa banget. Itu langsung berasa banget puyengnya. Jadi di situ dia bilang kamu ngajarin saya. Dibilang begitu Pak. Udah gitu
Akhirnya kita udah tuh oknum itu keluar, pintu ditutup lagi. Saya masih bingung nih, orang masih diam aja nih si jambret nih, nggak mau ngomong apa-apa gitu loh. Maksudnya kalau memang bener nih orang nggak kenal saya, ngomong dong gitu kan. Jadi saya jangan diseret sampai sejauh ini gitu. Saya udah pikirnya, aduh cepet-cepet deh sampai ke kantor polisi gitu kan. Sesampainya di kantor polisi, kita berdua digiring naik ke lantai 2. Kantor polisinya masih ingat? Kantor Dalam polisi berkasnya saya lihat di Tanjung Priok ya, Jalan Gorontalo, betul nggak? ya, belakangan saya tahu itu. Pada saat itu saya memang belum tahu tuh. Jadi pada saat sampai di kantor itu, saya langsung naik ke lantai 2. Kita dihadapkan berdua tuh. Ditanya, Pak. Sama si jambret tadi ya? Betul. Si yang kamu bekap? Ada juga. Ada juga. Bersama wanita yang korban. Oh, ikut juga? Ya, ikut juga. Ditanya, ini bukan yang tadi jambret? Iya, Pak. Yang ini juga? Iya, Pak. Siapa yang bilang iya, Pak? Yang dibekap itu? Ya, betul. Sama perempuannya? Iya, ditanya tuh dua-duanya. Ini bukan, benar. Terus tanya, yang si jambret ditanya, kamu kenal dia nggak? Maksudnya nunjuk ke saya. Dia dibilang, dia diem aja, Pak. Dia masih diem tuh sampai tangannya tuh ditindihin kaki kursi. Iya, biasa lah itu. Tanda kutip biasa. Iya. Akhirnya baru tuh di situ dia bilang nggak kenal, Pak. Dia bilang nggak kenal. Oh, ya udah, kamu nggak mau ngaku ya, dibilang gitu. Terus ditanya ke saya, kamu kenal dia nggak? Nggak kenal, Pak. Kamu jambret di mana aja? Saya bukan jambret, Pak. Saya security. Oh, ya udah. Kalau emang nggak mau ngaku juga, dia bilang gitu. Udah, akhirnya setelah itu udah dipisah, Pak, kita. Saya ditaruh di suatu ruangan. Saya nggak tahu itu ruangan apa. Saya ingat itu kan hari Sabtu, Pak. Itu hari Sabtu. Saya bermalam di situ. Dalam keadaan terborgol, dalam keadaan berdarah. Terus itu nggak tahu ruangan gelap, itu ruangan apa nggak tahu. Saya tidur di situ, saya mikir langsung yang ibu saya nyariin nih kayaknya nih, saya nggak pulang-pulang, teman saya nungguin. Ini ibu saya. Telepon nggak ada? Nggak ada, Pak, karena kan kondisinya dilucuti ya. Pada saat itu memang saya baru jual handphone dan berencana beli handphone lagi, makanya saya janjian tuh sama teman saya yang kerja di Arta Gading tuh. Pas waktu itu saya langsung mikir, ibu saya tuh nyariin saya. Saya nggak bisa hubungin dia juga. Itu saya pikir besokannya saya bisa langsung hubungin orang tua saya, Pak. Ternyata mungkin karena besokannya hari Minggu, nggak ada siapa-siapa juga. Tapi siangnya saya dikasih makan. Nggak bilang sama polisi, Pak, saya mau nelpon. Nah itu, pada saat saya dikasih makan, saya bilang, Pak, saya mau telepon keluarga saya mau telepon ibu saya. Terus dia bilang, tar, udah waktunya. Dia bilang, ya udah, saya makan. Setelah saya makan, masih nggak ada orang tuh. Setiap ada orang yang lewat, saya selalu nanya, Pak, saya mau telepon ibu saya bilang gitu. Dicuekin, Pak. Artinya itu di kantor polisi tuh ya? Di kantor polisi, Pak. Sampai hari Minggu tuh ya udah lewat gitu aja, nggak ada apa-apa. Saya masih ditahan di situ, nggak ada kejelasan juga. Nah, sampai di hari Senin, mungkin agak siang sedikit, dibawalah saya ke kantor. Di situ saya lihat ada 2 orang. Saya disuruh jongkok, Pak, masih dalam keadaan keborgol. Nah itu saya ditanya-tanya, nama kamu siapa? Saya sebutin nama saya. Terus kamu tinggal di mana? Saya sebutin alamat saya. Terus kamu kenal nggak sama yang namanya ini? Saya bilang, enggak, Pak, saya nggak kenal. Kamu
Dia sebut nama tanpa bilang kamu kenal nggak ini? Enggak. Iya, nggak ada orangnya. Cuman sebut kamu kenal si Anu gitu. Yang nggak tahu. Iya, saya nggak tahu. Terus saya bilang nggak kenal Pak. Terus kamu ini senjata punya siapa? Dia bilang, bukan punya saya Pak, saya nggak tahu. Kamu dari tadi ditanya nggak tahu gitu kan. Terus nggak lama, kan tadi ada 2 orang tuh Pak. 1 orang keluar. Pada 1 orang itu keluar, 1 orang ini bilang sama saya, kamu kalau nggak mau ngaku, saya tembak kamu. Dia bilang gitu. Ngaku aja udah. Kamu saya tembak, saya buang ke kali, nggak ada yang nyariin kamu. Dia bilang kayak gitu. Saya langsung mikir, apa iya begini ya caranya gitu kan. Terus nggak lama ada yang tadi keluar masuk lagi. Saya langsung bilang, saya mau telepon ibu saya dulu. Ya nanti setelah ini kamu selesai ini dulu, nanti boleh telepon ibu kamu. Ya udah, ditanya. Intinya pada saat ditanya saya bilang, saya bukan jambret, saya seorang security, saya tidak memiliki senpi itu. Ya sudah. Terus saya tagih, Pak saya mau telepon ibu saya, tapi masih nggak dikasih tuh Pak, masih nggak dikasih. Akhirnya saya dibalikin ke ruangan yang tadi, yang gelap tadi itu. Terus selang berapa hari ya, baru saya dibawa turun ke dalam sel, langsung ke dalam sel. Pas itu saya bingung dong, ini kapan saya bisa telepon? Janji telepon? Iya. Nggak dipenuhi? Enggak Pak. Ini gimana saya bisa hubungin orang tua saya nih, orang tua saya nyariin. Udah gimana? berapa hari itu ya? 2 atau 3 hari kali Pak. Karena saya waktu itu juga masih shock. Saya udah nggak bisa berpikir jernih juga. Akhirnya saya dibawa ke dalam sel. Di sel itu saya juga lupa ada berapa hari sampai akhirnya ibu saya datang. Ibu saya datang. Wah itu Pak langsung air mata tuh nggak bisa ketahan gitu Pak. Lihat ibu saya yang, saya langsung bilang, Bu, maafin saya ini nggak bikin apa, saya ini bukan jambretnya Bu, saya cuma mau nolongin, tapi malah ditangkap. Saya bilang gitu. Terus ibu saya cuma bilang, ya udah sabar, nanti ibu cari jalannya. Nggak nanya sama ibunya, Bu, kok ibu tahu saya di sini? Ya belakangan tanya, saya dapat surat dari kepolisian. Oh, karena dia tanya alamat saudara ya? Oh iya. Sama polisi, rupanya Ya itu, dan itu ya udah nggak lama. Saya ketemu ibu saya juga nggak lama tuh Pak, karena memang waktu itu bukan jam besuk, cuman diperbolehin sebentar doang. Udah itu, selanjutnya datanglah bapak saya sama komandan saya juga, komandan security. Iya. Datang. Saya bilang, Dan gimana ini? Ya kamu pada saat itu gimana? Kamu jambret bukan? Bukan Dan. Ya udah, kamu tenang aja, nanti saya bantu. Dia bilang gitu. Ya udah, saya percaya gitu kan. Sampai akhirnya datang tuh orang tua saya sama 2 orang nih. Awalnya saya nggak kenal 2 orang ini. Cuma 2 orang ini langsung yang duduk. Pak Suandika, ya. Bapak bener nggak jambretnya? Bukan Pak. Yakin kamu bukan? Bukan Pak. Saya itu security, saya mau menolong. Pada saat ada orang teriak jambret, saya langsung tergerak nih, langsung mau nolong nih. Kalau kamu bener yakin kamu bukan jambretnya, saya tolongin. Oh, langsung ngomong gitu. Langsung ngomong gitu. Terus dia keluar berdua, saya tanya ke ibu saya, Bu itu tadi siapa? Itu dari LBH. LBH apaan Bu? Saya bilang. LBH ya itu yang bantuin kamu nanti. Oh gitu. Ya udah. Akhirnya
sering tuh beberapa kali mereka datang tanyain ke saya kronologinya seperti apa, gimana bisa sampai datang ke sini. Terus Dia minta surat kuasa juga. ya saya disuruh tanda tangan karena memang akhirnya saya tahu ternyata dia yang akan membela saya gitu kan. Itu Pak Togar sama Pak Edo waktu itu dari LBH Mawar Saron. Nah itu dia benar-benar ngebela saya Pak. Sampai akhirnya dia tanya, kamu kenal nggak sama si satu lagi nih? Disebutin namanya kan? Yang jambret. Si jambret ini. Nggak kenal Pak. Dia kenal nggak sama kamu? Nggak kenal juga dong. Orang kita nggak saling kenal. Oh ya udah. Artinya kita sama-sama nggak kenal tuh. Sampai jatuhlah harinya kita ke kejaksaan. Udah di BAP dulu nih ya? Saya BAP itu mungkin yang pas lagi ditanya 2 orang itu ya Pak ya? Enggak enggak sama polisi diketik kan? Iya itu yang pas 2 orang itu. Oh didampingin. Didampingin siapa? Yang LBH datang. Oh enggak. Jadi tanpa pembela Anda di BAP? Iya. Oke. Itu banyak juga salahnya polisi nih. Enggak ada yang dampingin. Saya sendirian sampai saya bingung itu. Saya mau hubungin keluarga saya juga nggak bisa kan? Iya. Oh waktu itu aja telepon nggak dikasih, nggak ketemu siapa di BAP. Iya. Oke. Itu suruh teken. Iya betul, suruh tanda tangan. Ngaku, nggak ngaku. Tembak. Gitu. Sekarang aja ketawa deh. Terus? Ya, terus udah di BAP, kemudian didampingi, nggak dirubah BAP. Ya, akhirnya dari Pak Togar dan Pak Edo bilang ini di BAP ada yang nggak sesuai. Kita harus minta BAP ulang. Iya. Terus saya bilang, iya Pak, kalau memang bisa silakan, saya bersedia gitu kan. Tapi nggak tahu tuh Pak, nggak kejadian tuh BAP ulang. Nggak dikasih sama polisinya. Iya, nggak kejadian tuh BAP ulang sampai kita dibawa ke kejaksaan. Kagetnya saya di kejaksaan, si jambret ini tiba-tiba bilangnya kenal sama saya Pak. Oh ditanya sama jaksa, Betul. ditanya kamu kenal nggak? Kenal katanya. Dia bilang kenal. Sampai Pak Togar pun bingung. Ini gimana kok dia tiba-tiba bilangnya kenal? Waduh Pak, saya nggak tahu Pak kenapa dia. Diancam juga mungkin itu. Wah saya nggak tahu deh, karena kan pada saat di sel di Polsek itu, Polsek Tanjung Priok itu, kita nggak satu sel. Oh dipisahin. Dipisah, dan saya nggak ada komunikasi sama dia. Tiba-tiba di kejaksaan dia bilang kenal. Wah kusut nih di depan kamu. Iya kan ditanyakan berdua gitu kan. Terus ya udah selama itu kan dimasukin lagi ke sel di kejaksaan tuh. Udah tuh saya jauh-jauhan, saya diam aja. Saya nggak mau komunikasi sama tuh orang. Enggak kamu tonjokin dia. Waduh, saya nggak begitu Pak. Begitu ya. Enggak Pak. Oke. Terus berlanjut sampai kita ke rutan. Terus pada saat di rutan sambil saya menunggu. Waktu di tahap kedua tetap dong ngotot. Enggak, saya nggak kenal nih orang. Oh iya, saya bilang saya nggak kenal. Dia ngotot juga tetap bilang kenal. Dia cuma jawab sekali doang. Iya saya kenal. Belakangan di dalam penjara kamu nggak tanya, kenapa kamu bilang kenal saya nggak kenal? Itu saya tanya Pak. Saya tanya pas lagi perjalanan ke rutan. Itu kan kita naik mobil ya Pak ya, mobil tahanan tuh. Saya tanya, lu kenapa tiba-tiba bilang kenal gitu kan? Diam aja Pak dia Pak. Saya nggak ngerti Pak. Kamu bukan begal sih, kalau begal hajar. Wah iya, jiwa saya kan bukan seperti itu Pak. Iya. Nah itu sampai ke dia badannya lebih besar, lebih kecil. Lebih kecil sih Pak. Iya. Lebih kecil. Memang badannya kecil dibandingkan saya. Terus dibawa ke kejaksaan deh. Sudah dari kejaksaan. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara ya. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Terus dibawalah saya ke rutan. Selama di rutan mana ini? Rutan Cipinang, Pak. Rutan Cipinang. Selama di yang satu juga dibawa. Sama. Yang kamu bekep? Oh, enggak. Dia anggapnya dia korban sih ya. Iya, mungkin
temannya korban itu Pak. Nah, selama di rutan itu sambil saya menunggu persidangan itu, dari LBH Mawar Saron Pak Togar sering mengunjungi saya, sering membahas ini nanti di persidangan seperti ini dijelaskan, di persidangan tuh bakal seperti ini seperti itu. Anda cukup puas lah ya dengan pelayanan LBH itu ya? Iya Pak. Terus sampai akhirnya datanglah sidang saya nih Pak di persidangan. Sidang pertama itu nggak banyak yang dibahas ya Pak ya, cuman pembacaan apa gitu ya. Pembacaan dakwaan. Tangan udah nggak diborgol ya? Oh udah enggak. Pembacaan dakwaan itu sidang pertama, terus sidang kedua atau sidang ketiga baru yang ditanyain tuh. Saya ditanya sama jaksa. Si siapa namanya? Si Jamret juga ditanya sama si jaksa. Oh, sidangnya duduk berdua? Duduk berdua Pak. Oh. Jadi saya disandingkan sama dia tuh. Iya. Terus yang pertama dia dulu nih si Jamret dulu nih. Tanya sama si jaksa, kamu kenal nggak sama saya, sama dia gitu, tunjuknya ke saya. Terus dia jawab kenal Pak. Masih kenal juga? Masih kenal. Wah saya langsung, ini orang gimana sih? Kenal dari mana gitu kan? Untungnya saya didampingin nih Pak sama Pak Togar sama Pak Edo dan teman-temannya. Jadi kan giliran tuh Pak ditanyanya gantian tuh. Pertama sama jaksa baru sama Pak Togar. Nah, kamu bener kenal dia? Kamu kenal di mana? Nah, dicecer deh. Nah. Akhirnya baru dia jawab nggak kenal. Lah, ini berarti kan meragukan nih Pak pernyataan dia Pak. Tapi karena dia untungnya sudah jawab nggak kenal ya saya lega. Ya itulah dari bantuannya Pak Togar dan teman-teman ini. Itu. Sidang jalan terus deh. Sidang jalan terus. Saksi dipanggil. Korban dipanggil, bilang lagi Suandika memang ngerampoknya. Ya, jadi pada saat korban dihadirkan ke persidangan, diminta kesaksiannya, ditanya sama Pak Hakim, benar ini yang Jamret kamu? Dia jawab benar Pak. Terus coba kamu berdiri. Saya diminta berdiri. Saya berdiri. Benar nih yang Jamret kamu. Coba dilihat dari dekat. Suruh ngedeketin. Deketin. Iya Pak benar. Terus saya bilang ya udah saya nggak bisa buat apa-apa di situ kan. Dari si korban sama orang yang saya bekep itu bilangnya saya Jamretnya gitu. Ya ini sidang berjalan terus, akhirnya ada putusan. Dituntutnya berapa lama? Nah itu Pak, tiba-tiba sampai ke putusan. Tuntutan dulu? Tuntutan dulu dong jaksa. Oh ya dituntut ya, saya dituntut sama jaksa itu 4 tahun ya Pak ya. 4 tahun, oke. Terus putusannya? Keputusan, nah itu Pak, saya bingung kenapa kok saya bisa diputus 2,5 tahun, lebih besar daripada si Jamret aslinya ini Pak. Si Jamret dihukum berapa? 2 tahun deh. Kamu 2,5 tahun? Iya. Ya itulah keadilan di pengadilan negeri kita, begitulah. Ya, lalu itu. Shock dong. Pak, itu, ini masih dalam penjara terus ya? Masih. Ya. Jadi pada saat proses persidangan kan memang saya ditahan di Rutan Cipinang. Saya dengar putusan hakim itu langsung yang, aduh, ini saya harus. Apa yang ngeberatin kamu? Kan kamu bertanya dong, kok ini Jamretnya 2 tahun, kamu 2,5 tahun? Ya, saya tanyanya sih sama Pak Togar ya. Kalau Pak Togar waktu itu bilang, ini kamu disangkanya nggak mau ngaku nih, makanya kamu diberatin. Dibilangnya kamu berbelit-belit. Ya kalau nggak berbuat, untuk apa mengakui kan gitu. Putuslah 2,5 tahun. 2,5 tahun. Terus ditanya, kamu terima atau tidak dengan putusan ini? Terus saya bingung. Saya lihat Pak Togar, pikir-pikir dulu aja. Ya udah, saya bilang pikir-pikir dulu. Nah, mulai dari situ Pak, itu kayak harapan buat saya tuh kayak udah nggak ada gitu Pak. Kok bisa-bisanya hakim dengan
bukti-bukti yang jelas gitu. Kok hakim bisa-bisanya memutuskan seperti itu? Saya mundur sedikit ya. Boleh. Kan lagi Sondika di dalam tahanan, papanya datang dengan 2 orang lawyer LBH. Itu gimana? Artinya bapaknya yang datang ke LBH dulu? Oh ya, jadi waktu itu kan yang pas masih di Polsek, saya tanya ke ibu saya kan, Bu itu siapa? Itu nanti yang bakal bantu kamu gitu kan. Dari mana? Dari LBH Mawar Saron. Nah dari situ baru tuh bapak saya cerita juga, itu tadi bapak yang kesana. Kamu nggak nanya dari mana nih duitnya bayar lawyer nih? Nah itu dia, saya juga bingung, Pak, bayar pengacara emangnya gimana Pak, kan mahal. Udah kamu tenang aja, kamu nggak usah pikirin itu, kamu pokoknya fokus aja buat nanti di persidangan, dia bilang gitu. Belakangan tahu nggak bayar apa enggak? Enggak Pak. Enggak ya? Enggak diminta bayaran sama 2 itu lawyer? Enggak ada Pak. Ya supaya masyarakat juga tahu bahwa LBH Mawar Saron ini memberikan bantuan kepada orang yang sulit secara hukum dan secara keuangan tidak bisa membela diri. Syaratnya LBH Mawar Saron ini membantu orang yang teraniaya secara hukum dan membela mereka yang tidak mampu. Ya, dan sampai sekarang tidak 1 sen pun diminta. Yang bener nih, Togar nggak minta ongkos jalan. Enggak Pak. Enggak betul? Enggak Pak, saya waktu itu beliin minum aja dia nggak mau Pak. Gitu ya? Iya, udah. Oke, terus putusan kaget, terus apa nasihat pengacaranya? Nah dari Pak Togar, ini yang saya salut sama Pak Togar. Dia tuh tetap nyemangatin saya Pak. Gimana Sondika, kamu harus tetap semangat. Ini putusan bukan akhir. Kita masih bisa perjuangkan. Ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara ya? Oke. Kita masih bisa naik banding, dia bilang gitu. Sekarang dari kamu masih mau lanjut atau tidak? Mau berjuang terus apa nyerah? Nah itu saya bingung tuh Pak. Akhirnya saya pikir-pikir dulu. Terus? Saya pikir-pikir dulu. Cuma ya gitu Pak, lingkungan saya di rutan itu, mereka kasih tahu, udahlah, terima aja. Nanti kalau naik banding, hukumannya malah tambah lama. Siapa yang bilang gitu? Ya orang-orang di sekitar saya. Ya. Saya ditakut-takutin Pak, seperti itu Pak. Itu saya benar-benar down. Saya sampai bingung. Ini saya harus bagaimana? Apa iya saya harus mengakui perbuatan yang tidak saya lakukan? Dan saya ingat ucapan bapak saya. Kalau kamu nggak melakukan hal tersebut, sampai akhir pun bapak temenin. Kita akan perjuangin kalau kamu benar-benar bukan pelakunya. Seperti itu. Akhirnya karena saya ingat ucapan bapak saya, pertemuan berikutnya saya dengan Pak Togar, saya bilang, Pak, kita lanjut. Saya siap. Pak Togar ini juga dari LBH semangat juga dia. Semangat. Biarpun nggak dapat minum ya. Dengar saya semangat, dia langsung, oke, Pak Sondika, ayo kita semangat, lanjut. Gitu Pak. Jadi singkat cerita naik banding lah. Naik banding. Di dalam terus ya, berapa lama itu di dalam? Kalau di total Pak, 8 bulan. 8 bulan. Oke. Terus waktu akhirnya gimana di pengadilan tinggi itu? Dihukum lagi tambah berat, apa ringan, apa gimana? Itu agak lama tuh Pak, putusannya Pak. Saya sampai udah nggak mau ngitung lagi tuh harinya tuh. Iya. Saking lamanya. Cuma tapi sering dikunjungi oleh Pak Togar. Ya, jadi saya kalau pas dikunjungin tuh saya tanya, Pak gimana hasilnya? Sabar ya Pak, kita lagi perjuangkan. Dia bilang. Ya Pak, terima kasih, saya bilang. Berapa lama tuh sampai udah lupa deh? Kira-kira berapa lama dapat pengadilan tinggi? 3 atau 4 bulan. Oke, kamu 3-4 bulan gelap deh ya, nggak tahu apa yang terjadi. Satu waktu penasihat hukumnya menceritakan nih hasil pengadilan tinggi apa katanya? Hasil banding itu ya Pak ya? Iya. Putusan apa nih? Gimana Pak? Kamu tanya dong. Oh enggak, itu Pak nggak dikasih tahu itu. Jadi tiba-tiba
Ini jadi ceritanya gini Pak. Ini kan selama di rutan, saya itu kan sering ke perpustakaan. Nah, sepulang dari perpustakaan, saya nyuci baju. Paginya itu, saya lagi rendam baju tuh, biar sorenya saya bisa nyuci. Pas saya mau nyuci, sabun saya kurang. Saya pergilah mau buat beli sabun. Tiba-tiba, teman saya datang. Dika, lu sehari ini pulang, sekarang juga pulang, kata dia. Yang ngomong sesama tahanan. Iya. Loh, kata siapa gitu kan? Ini udah, lu cepetan pulang, ayo pulang. Ntar dulu, masih nyuci, saya bilang gitu kan. Udah ntar dulu. Nggak bilang, ntar dulu lagi nyuci, masih betah nih. Aduh, enggak Pak. Itu ntar dulu, masih nyuci. Udah, cucian biarin aja. Oh iya ya. Ya udah yuk pulang. Sepanjang jalan ya udah, saya langsung mikir, ini saya beneran apa enggak nih gitu kan? Karena nggak ada kabar kan, lama tuh saya mikirnya, udahlah ini terserah nasib deh ya. Iya, apa saya udah berpikir gimana tuh caranya bertahan di sana lah kayak gitu. Ternyata ada harapan gitu kan. Tiba-tiba saya dibilang saya bebas. Saya harus pulang sekarang saat itu juga. Saya diproses di situ, dibawa ke kantor. Pengacaranya nggak datang. Ada di luar Pak. Oh, ternyata ada di luar. Ternyata ada di luar. Dia nggak bisa masuk sih ya. Oh iya mungkin. Jadi dia bisa sama kepala penjara dibilangin kamu bebas, kamu keluar. Iya. Administrasi keluar. Iya. Jadi pas buka pintu, wah ternyata di situ ada ibu saya, ada bapak saya, ada Pak Togar juga. Ada saudara-saudara saya juga. Berarti Pak Togar memberitahukan keluarga Suandika dulu dong, sehingga bisa datang. Betul. Gimana rasanya tuh ngelihat? Kayak mimpi lah ya. Itu iya Pak, antara mimpi dan gimana ya, nggak sangka aja. Terus saya langsung peluk ibu saya. Terus Pak Togar bilang, Suandika, ini kamu bebas hari ini. Saya perjuangin saat ini juga, kamu harus keluar. Iya betul, di LBH begitu. Supaya masyarakat pencari keadilan tahu nih. Kalau diputus hari itu bebas, diusahakan hari itu keluar. Iya, nggak tunggu besok-besok. Nggak tunggu besok-besok. Oh dia terangkan gitu ya? Iya. Itu aturan kita. Kalau ada putusan, langsung mesti keluar. Ya, jadi Pak Togar bilang begitu. Ini saya langsung usahain kamu keluar saat ini juga. Nggak nunggu besok-besok. Itu udah jam berapa tuh? Itu habis maghrib kayaknya Pak. Iya. Sore itu, pokoknya udah gelap nih. Terus gimana rasanya tuh? Seneng Pak. Itu dicampur aduk Pak. Udah seneng. Nggak nyangka lagi ya? Nggak nyangka, sedih, terus terharu. Nyata memang dari LBH itu benar-benar memperjuangkan saya gitu Pak. Jadi waktu pertama kali dihukum pengadilan negeri, apa perasaan saudara? Brengsek nih LBH nih, ngebela. Apa perasaan Anda waktu pertama dihukum? Jatuh putusan itu ya. Ada kecewa juga nggak? Oh kalau itu enggak sih, cuman saya mikirnya kenapa keadilan itu kok nggak seimbang gitu ya Pak? Oke. Waktu di dalam persidangan, walaupun kemudian diputus bersalah, Anda melihat nggak itu kerja para lawyer itu sungguh-sungguh? Oh iya Pak, saya paling ingat itu pada saat mereka membacakan apa itu Pak, buku yang pledoi, pembelaan. Pembelaannya setebal ini. Itu sampai dibaca 3 orang bergantian Pak. Pak Togar dan tim itu benar-benar luar biasa. Saya benar-benar salut sama LBH Mawar Saron, benar-benar membantu saya. Walaupun ada kecewa dikit nggak? Nggak juga, karena udah lihat sih berjuangnya. Benar Pak. Sungguh-sungguh ya. Benar Pak. Jadi saya tuh ngerasa Pak Togar tuh udah bukan orang lain. Saya ngeliat Pak Togar tuh memang benar-benar kayak keluarga yang benar-benar ngebelain saya gitu Pak. Jadi saya ngeliat memang effortnya LBH Mawar Saron ini benar-benar luar biasa. Iya. Lalu waktu putusan bebas, wah saya senangnya luar biasa. Tahu Pak. itu hasil kerja berat kita ya. Iya kerja Pak. berat anak-anak LBH. Betul. Anak-anak LBH tuh sudah digambarkan begitu, membela yang
papa yang miskin lebih kuat ya, walaupun tetap bersemangat. Itu aturan dari kita. Saya mau berpesan juga begini, ceritakan sama teman-teman, jangan kapok. Suandika tuh orang baik, lampu merah, Andika berhenti. Mestinya kan masa bodoh deh. Apalagi sekarang yang naik motor itu. Lampu merah, lampu hijau gak peduli, sodok aja. Jangan, tetap ikutin aturan. Kan pertolongan Tuhan selalu ada. Dan peristiwa ini harus menjadi pelajaran bagi si korban, bagi polisi juga. Berapa banyak aturan yang seharusnya diberikan kepada Suandika ternyata tidak dilakukan. Namun demikian, tentu pada akhirnya apa pesan-pesan pada masyarakat lain nih, ya, yang saudara harapkan supaya mereka kalau ada masalah, kalau ada kejadian seperti ini harus tahu pergi kemana. Ya, yang pasti buat teman-teman semua ini, kalau memang bingung untuk mencari bantuan hukum, datanglah ke LBH. Salah satunya LBH Mawar Saron ini. Yang jelas, saya jelas-jelas merasakan hasilnya, effortnya, dan ini benar-benar tidak dipungut biaya apapun, sepeser pun tidak ada. Itu yang saya salut, luar biasa. Iya, bersyukur ya. Sebetulnya ada satu pertanyaan barusan timbul. Pengadilan negeri memutuskan bersalah karena salah satunya Anda berbelit-belit. Di pengadilan tinggi apa tuh pertimbangannya sehingga Anda dibebaskan? Itu saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya? Nggak tahu, Pak. Taunya saya bebas aja udah. Iya. Nanti boleh tanya sama pengacaranya apa alasannya dibebaskan. Karena, biar bagaimana bersyukurlah ya masih ada LBH. Betul. Dan itulah kepada masyarakat umum supaya tahu bahwa LBH Mawar Saron sudah 21 tahun sampai saat ini masih membela mereka yang tidak beruntung ya. Jangan pikirin pembayaran. Syarat LBH Mawar Saron teraniaya dan orang miskin. Ya, mudah-mudahan masalah yang seperti ini tidak terjadi lagi pada saudara dan juga kepada orang lain. Demikian pembicaraan kita malam ini, semoga menjadi bermanfaat baik para pengendara, baik kepada oknum-oknum polisi. Taruhlah hatimu di dalam melakukan pekerjaanmu, bukan hanya asal tangkap. Seharusnya ada hal yang mesti mendapat tanda kutip, polisi pun harus bertanggung jawab. Kalau polisi melakukan penangkapan, salah, ternyata terbukti bebas, apa polisi itu bebas seenaknya nangkep orang? Ya, mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Demikian para pemirsa, kita bertemu di waktu yang akan datang. Selamat malam.